Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Bapak Dewan Guru SD Negeri Dampit. Pertama, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dan bekerja menjalankan tugas kita sehari-hari. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Rasulullah SAW atas segala bimbingannya, atas segala contoh teladannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliaunya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan. Pada hari ini teman kita mengikuti kegiatan programnya PJOK Guru Olahraga. Ini rencana-rencana sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti ke depan tujuan daripada PBG untuk teman kita ini agar nanti ke depan memiliki bakat, yang selalu memiliki bakat, minat guru. Ini yang utama. Yang kedua, nanti bisa menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar pendidikan untuk guru. Jadi beliau ini, Bapak kita, Pak Nur ini, mudah-mudahan nanti setelah mengikuti kegiatan ini menjadikan mereka atau teman kita menjadi guru yang profesional dan berakhlak. Sehingga nanti otomatis Pak Nur ini bagaimana nanti untuk mendidik anak, melatih anak, mengajari anak, utamanya terkait dengan bidangnya yaitu untuk olahraga. Sehingga teman kita ini bisa menjawab tantangan, ya, bisa menjawab tantangan sesuai dengan kualifikasinya. Seperti kita yang lain juga seperti itu, Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan nanti yang belum mengikuti juga segera mengikuti. Teman kita yang mengikuti ini mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran sehingga nanti menjadi bapak guru olahraga yang benar-benar profesional sesuai dengan bidangnya. Ini nanti setelah selesai mengikuti program ini, yang jelas nanti Pak Nur ini akan memperoleh sertifikat juga, ya. Jelas itu nanti akan memperoleh sertifikat pendidik. Kemudian bagaimana nanti ke depan, yang jelas banyak sekali program-program yang nanti harus dilewati. Memang beberapa hari yang lalu Pak Nur sudah melaksanakan mulai dari perencanaan, ya, planning, programming dan macam-macam itu sudah dilaksanakan. Namun demikian ada yang paling akhir sebelum terakhir, yaitu perlu dievaluasi. Hasil program perencanaan yang sudah dilaksanakan itu perlu dievaluasi sehingga nanti perlu tindak lanjut yang harus dikerjakan. Banyak sekali tugas-tugas, banyak sekali di dalam melaksanakan atau merencanakan dan melaksanakan itu ada kekurangan sehingga nanti ada semacam pembelajaran baru, ya. Ada semacam model baru untuk menuju istilahnya sesuai dengan harapan untuk PJOK-nya. Guru yang profesional itu yang bagaimana, yang berkualitas yang bagaimana, bisa memenuhi tantangan ke depan terkait dengan bakat minat anak itu yang harus bagaimana. Mudah-mudahan sukses untuk Pak Nur nanti, sukses juga untuk SD kita nanti, SD Negeri Dampit. Ya. Nanti mungkin Bapak Nur Hadi nanti akan menyampaikan model apa yang akan dipakai sebagai rencana untuk tindak lanjutnya. Ini yang mungkin lebih paham nanti Pak Nur, sehingga nanti pengeterapan kepada anak-anak, kepada siswa juga akan menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berhasil, dan itu nanti sesuai dengan harapan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ke depan menjadi guru yang benar-benar profesional sesuai dengan bakat, kemampuan,
sesuai dengan standarnya guru yang benar-benar profesional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Dewan Guru SD SMP 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memperkenalkan ya tentang pembelajaran SEM. Pembelajaran SEM. Di sini saya di RTA saya ini akan mengambil sebuah kompetisi sepak bola yang menggunakan pembelajaran SEM. Kalau pembelajaran SEM itu yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini pembelajaran SEM itu pusatnya adalah peserta didik dan jadi panitianya, perencanaannya, pelaksananya, wasitnya, semuanya yang melakukan adalah anak didik. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Karena pendidikan yang di PJOK kali ini yang diangkat adalah pembelajaran SEM, yaitu yang tadi semuanya dilakukan oleh anak. Guru hanya menjadi fasilitator saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam ini saya akan memaparkan rencana saya yang akan kami terapkan pada anak-anak di bulan Agustus ini. Latar belakang dari perencanaan saya adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik, keterampilan sosial dan karakter siswa. Jadi biar karakter anak didik kita semuanya muncul ya. Terutama dalam sepak bola ini adalah tentang sportivitasnya. Jadi kalau anak punya dasar sportif, permainan apa-apa jadi enak ya. Tidak ada kekerasan, tidak ada benturan yang mengakibatkan perkelahian karena mereka punya dasar sportif dalam pembelajarannya. Dan latar belakang yang berikutnya adalah banyak siswa belum mendapat kesempatan berkompetisi secara terstruktur, sehingga kompetisi ini mengasah keterampilan dan menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama tim dan sportif. Jadi anak-anak biar terbiasa dengan melakukan pertandingan yang benar-benar terstruktur, yaitu seperti di luar, tidak hanya di sekolah, yaitu seperti kompetisi aslinya. Tujuannya seperti itu. Dan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan komunitas sekolah. Nah, komunitas sekolah di sini adalah Bapak Ibu guru semuanya, yaitu kita akan punya komunitas sekolah kita yaitu kelompok belajar SD sampai 3 ya, yang diketuai oleh Bu Bibit. Nah, nanti partisipasi kita adalah sebagai fasilitator buat anak-anak yang menjalankan tetap semuanya anak-anak. Dan berikutnya membantu mengidentifikasi bakat muda dalam sepak bola, mendorong gaya hidup sehat. Sehingga saya dan Bapak Ibu guru jadi tahu mana yang anak punya kompetensi yang dimiliki anak-anak didik kita. Tujuan program dari kegiatan yang akan saya rencanakan ini adalah pertama, meningkatkan pemahaman taktik dan strategi permainan. Jadi anak-anak akan berkelompok dengan kelompoknya mencari taktik-taktik untuk mengalahkan tiap kelompok-kelompok
yang lainnya, yaitu agar jadi adu strategi nantinya ya. Yang kedua, menumbuhkan sikap sportif, kerjasama tim dan disiplin. Nah, yang paling saya tekankan adalah di sini, menumbuhkan sikap sportif, kerjasama tim dan disiplin. Ya. Karena dengan sportif, pembelajaran jadi lebih menyenangkan, kerjasama tim dan disiplin. Nah, disiplin di setiap kegiatan harus kita munculkan disiplinnya itu. Untuk karena kita adalah sekolah dasar, jadi sebagai dasar untuk anak-anak. Dan berikutnya, tujuan program ini adalah membangun fisik yang kuat dan sehat, biar anak-anak terbiasa dengan berolahraga. Dan ini kegiatan ini di luar jam sekolah ya, sehingga anak-anak menambah kegiatan olahraganya. Berikutnya, memberikan edukasi bagi peserta didik sebagai pemain dan penyelenggara kompetisi. Nah, di sini ini adalah yang SEM-nya. Anak-anak yang menjadi perencana, menjadi panitianya, dan sebagai pemainnya, lalu menyiapkan nanti kejuaraannya, anak-anak semuanya. Jadi biar anak-anak senang, oh gini ternyata menjadi panitia dalam sepak bola ya. Ternyata tidak mudah. Jadi anak-anak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang sesuai dengan sebenarnya di luar. Ya, jadi pembelajarannya sesuai dengan di luar lingkungannya, di luar lingkungan sekolah, maksudnya di lingkungan sekitarnya. Capaian dan langkah-langkah dan yang diharapkan untuk tiap-tiap tujuan. Capaian pembelajaran dari kompetisi sepak bola tingkat SD menyangkut peningkatan keterampilan teknis, pemahaman taktik, sikap sportif, kerjasama tim, disiplin, kebugaran fisik, serta rasa percaya diri dan kepemimpinan dalam menyelenggarakan kompetisi. Nah, di sini anak-anak belajar memimpin di suatu pertandingan, jadi wasit, memimpin jadi panitianya. Nah, anak-anak akan dapat dari sini. Dan langkah-langkahnya yang akan dilakukan adalah memberi dorongan serta motivasi kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan. Jadi kita semua, Bapak Ibu guru, akan mendorong anak-anak nantinya untuk semua terlibat. Jadi tidak ada anak yang tidak aktif. Ya. Jadi Bapak Ibu guru semua, kita akan mendorong mereka untuk terlibat aktif. Misalkan anak yang tidak bisa bermain sepak bola, jadi dia akan bertugas menjadi official, bisa menjadi tenaga medisnya juga bisa seperti itu. Jadi anak-anak semua kita libatkan untuk ikut dalam kegiatan ini. Langkah berikutnya untuk mencapai capaian adalah berkolaborasi dengan KBS untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan ini. Oh ya, saya sebutkan tadi ya. Kolaborasi dengan kelompok belajar sekolah kita ini. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengamati dan bisa memberi masukan-masukan yang perlu anak-anak ketahui. Dan yang hasilnya adalah yang kita harapkan adalah siswa lebih antusias saat pelaksanaan kompetisi. Jadi kita memberi dorongan supaya anak-anak antusias dalam melaksanakan kompetisi tersebut. Meskipun tidak suka bermain sepak bola, tapi dia menjadi bagian dari pelaksana. Jadi mereka punya tanggung jawab masing-masing. Munculnya sikap sportif dalam diri peserta didik saat pelaksanaan kompetisi. Tetap kita munculkan sportivitasnya. Itu yang kita tanamkan pada diri anak didik kita. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelenggarakan kompetisi. Nah, ini lagi muncul lagi ya, mampu menyelenggarakan kompetisi. Jadi anak-anak lulus dari sini nantinya bisa mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara kompetisi, bisa punya pengalaman jadi wasit, bisa punya pengalaman jadi penyelenggara, menjadi ketua, menjadi bendahara, menjadi sekretaris dan sebagainya. Nah, itu yang kami harapkan dari program SEM ini.
struktur program dan mitra dalam komunitas belajar merupakan kegiatan kokurikuler karena di luar jam mengajar. Nah, kegiatan kita ini akan menjadi kokurikuler dalam kegiatannya, dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang kedua adalah target kita di sini mempunyai target yaitu untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, rencana yang akan saya lakukan adalah kelas 4 dan 5 sebagai pesertanya yang ikut kompetisi. Jadi gabungan nanti antara kelas 4 dan kelas 5. Dan untuk kelas 6 sebagai penyelenggara kompetisi. Jadi anak-anak akan mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara kompetisi itu untuk kelas 6, karena kelas 6 lebih mampu saya rasa untuk menjadi penyelenggara. Pembelajaran seni juga bisa selain sepak bola bisa kita terapkan di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi pembelajaran nyata buat anak didik kita. Yang ketiga, kegiatan ini melibatkan komunitas belajar sekolah kita, yaitu KBS ya, melibatkan komunitas kita ya untuk mendukung kegiatan anak-anak ini untuk berperan serta sebagai mitra mendukung kegiatan serta fasilitator. Berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Nah, di sini aset yang saya munculkan adalah kita memiliki kepala sekolah yang memfasilitasi dan mendukung kegiatan positif dan juga guru-guru yang berkompeten sebagai fasilitator kegiatan. Ini adalah yang saya munculkan. Serta tersedianya sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan kegiatan, halaman yang luas dan peralatan yang memadai. Kita mempunyai halaman yang luas untuk kegiatan ini, jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke lapangan yang terlalu jauh dari tempat SD kita. Yang ketiga, siswa yang berantusias sebagai peserta dan pelaksana kegiatan. Nah, di sini adalah aset-aset kita, kepala sekolah, bapak ibu guru semuanya, sarana dan prasarana, dan juga anak didik kita. Rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap selesai kegiatan. Jadi bapak ibu guru selain sebagai fasilitator juga akan mengevaluasi jalannya kegiatan nantinya. Setiap kelas melakukan refleksi dan tanggapan terhadap program yang dilaksanakan, mendorong siswa untuk berdiskusi bersama tentang hasil yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Kita beri evaluasi terus pada anak-anak dengan meminta pendapat rekan sejawat dan kepala sekolah tentang apa yang perlu dievaluasi. Kemungkinan tantangan dalam program ini, tantangannya kira-kira ini yang saya gambarkan di sini. Pengondisian siswa di lapangan atau halaman sekolah. Untuk mengondisikan di halaman ini yang agak kesulitan karena mungkin masih pengalaman baru buat anak-anak, jadi masih belum tahu apa tugas-tugas mereka. Jadi mengondisikannya kita perlu di awal pembelajaran ini perlu dukungan dari bapak ibu guru semua. Kedua, keterbatasan pengalaman dalam mengelola acara. Nah, sama ya seperti yang hampir sama dengan yang tadi. Keterbatasan anak-anak masih pengalamannya, karena ini yang menjadi penyelenggara adalah anak didik kita sendiri. Kita sekali lagi hanya memfasilitasi. Ketiga, kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi antar anggota tim. Nah, kesulitannya karena kita akan menerapkan gabungan antara kelas 4 dan kelas 5. Jadi setiap tim kelas 4 2, kelas 5 2. Jadi dipadukan antara satu tim ini ada kelas 4-nya dan kelas 5-nya. Jadi nanti kelemahannya adalah yang kelas 4 biasanya cenderung kurang menonjol. Berikutnya, beberapa siswa tidak percaya diri ketika diminta untuk menjadi pemimpin. Nah, anak-anak itu pertama kalau masih belum punya pengalaman pasti akan tidak percaya diri untuk maju sebagai pemimpin di depan.
maju memimpin teman-temannya dalam mengorganisasi kegiatan ini. Berikutnya manajemen tim dan manajemen waktu. Nah, pengolahan waktunya ini agak sulit juga karena kegiatannya setiap hari Jumat sore, jadi kita harus menyempatkan waktu dan juga anak-anak banyaknya berbenturan sama kegiatan di lingkungannya, yaitu mengaji biasanya ya. Solusi yang akan kita terapkan adalah berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah KBS. Berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, merencanakan program tersebut secara terstruktur dan akuntabel, terbuka dan saling menghargai perbedaan pendapat anak-anak, pendapat Bapak Ibu guru. Kita harus saling terbuka dan saling menerima apa pendapat untuk kebaikan program ini. Melakukan penjadwalan yang efisien dan konsisten. Jadi jadwalnya kita tetapkan, kalau sudah waktunya ya kita terapkan biar pelaksanaan berjalan dengan lancar. Melakukan pendekatan terhadap siswa. Ini adalah tugas kita semuanya, yaitu melakukan pendekatan terhadap siswa supaya anak-anak benar-benar aktif, benar-benar menikmati, benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka. Mendorong siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kepemimpinan. Berikutnya memberikan arahan serta solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Sekian dan terima kasih. Nah, ini sudah terima kasih ternyata. Ya, itu Bapak Ibu guru rencana yang saya perkenalkan untuk Bapak Ibu guru semuanya, yaitu tentang pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM ini baru juga buat saya, karena ini adalah program baru dari pemerintah di PJOK ini, yaitu mengaktifkan anak semuanya agar ikut aktif. Jadi tidak ada anak-anak yang bengong menunggu karena tidak ada bagiannya. Nah, jadi anak-anak semuanya tujuannya biar aktif, ikut semua dalam kegiatan tersebut. Itu yang diharapkan pemerintah untuk PJOK. Yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo Bapak Ibu guru tentang pembelajaran STEM ini. Ya, mungkin saya. Ya, dari Puan, ya Puan. Bisa menjawabnya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Nur untuk saya memberikan satu pertanyaan. Ya, mungkin pertanyaan ini mungkin terlihat sederhana, tapi kami butuh jawaban. SIM, tadi SIM ya? SIM. SIM tadi diterapkan di PJOK, ya, di mata pelajaran PJOK. Apakah materi ini atau SIM ini bisa diterapkan di mata pelajaran lain? Dan kalaupun bisa, apakah cara-caranya juga sama? Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Ya, saya jawab ya, masuk. Apakah pembelajaran STEM ini dapat dilaksanakan di pembelajaran lainnya? Jawabnya bisa Bapak Ibu. Misalkan contohnya di bahasa Indonesia kita ada materi tentang drama atau drama misalkan ya. Nah, jadi anak-anak ada yang menjadi sutradaranya, ada yang menjadi tokoh-tokoh jahatnya, atau menjadi pengamatnya. Juga ada pengamatnya. Nanti di pembelajaran saya tadi juga ada pengamatnya, yaitu sebagai pengamat nanti kegiatan. Nah, itu yang kayaknya akan lebih, anak-anak akan senang lagi dalam penerapannya itu, seperti di pembelajaran bahasa Indonesia itu. Jadi anak-anak akan antusias
benar-benar melaksanakan, ini ternyata kegiatannya seperti itu. Iya, gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu Guru? Oh iya. SEM ya. SEM. Support Education Model. Sebenarnya ya. Kalau mungkin Bu Bibit dari guru penggerak apa Bu Bibit SEM model? Ada Bu Bibit SEM guru penggerak? Tidak ada. Oh tidak ada di. Oh ya. Baru. Masih baru ya. Memang ini program baru dari PJOK ya, pelanggan SEM. Misalnya SAM itu ya. SEM Support Education Model ya. Ya. Itu Bapak Ibu Guru. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Guru yang bisa saya bantu? Oh ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya dan juga kesediaannya untuk mendukung acara yang akan kita laksanakan ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Wahyu Puspitasari, salah satu guru di SD Negeri 3 Dampit. Kami telah mengikuti RTL program PKG Guru PJOK yang telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Nur Hadi dengan tema SEM, Sport Education Model. Sport Education Model di sini tadi yang disampaikan oleh Bapak Nur Hadi adalah sebuah pembelajaran yang menekankan untuk bermain peran dalam sebuah pertandingan. Itu merupakan hal baru bagi guru-guru yang berada di SD Negeri 3 Dampit. Kami berharap dengan disampaikannya pembelajaran SEM oleh Bapak Muhammad Nur Hadi, kami bisa menerapkan pula di kelas kami dengan pembelajaran seperti itu. Karena dengan pembelajaran seperti itu, siswa bisa berkolaborasi dan lebih menyenangkan lagi dalam pembelajaran, sehingga siswa bisa melakukan perannya dan bermain peran, dan anaknya bisa ingat untuk materi pembelajaran yang dia pelajari. Terima kasih, sekian. Semangat Pak Nur untuk mengikuti program PKG Guru PJOK. Terima kasih.